Ustaz Afwan, saya mau bertanya, apa itu ahli hikmah? Saya nggak tahu ahli hikmah nih. Ya, saya tidak tahu ahli hikmah sekarang itu apa. Kalau ahli hikmah zaman dulu disebut ahli hikmah, itu adalah orang-orang yang ketika berbicara itu keluar kalimat yang dalam sekali sampai mengandung hikmah dan pelajaran. Itu disebut ahli hikmah. Ulama sehebat apapun belum tentu sampai menjadi ahli hikmah, belum tentu. Tapi ahli hikmah sudah pasti ulama. Orang hebat, jadi tutur katanya itu luar biasa. Seperti Luqman al-Hakim ketika beliau mengatakan al-kalimatu la khairun min hadzal bala. Kalimat itu seperti itu. Kalimatula, ngucapin tidak itu lebih baik, khairun itu lebih baik min hadzal bala, daripada ini bala musibah. Kenapa Imam Luqman al-Hakim sampai mengatakan seperti itu? Karena waktu itu Luqman al-Hakim sama anaknya jalan. Di pasar ada yang memoyokan, ada yang menghina. Luqman, keledai lo katanya. Luqman al-Hakim, tidak, saya manusia. Udah gitu doang. Jalan Luqman al-Hakim. Anaknya ngomong, Abah, dihina caci maki kok, kenapa sih cuma ngomong tidak doang, tidak gitu doang. Kenapa sih? Kata abahnya, ya emang tidak, saya Bani Adam, siapa bilang saya keledai. Ya tapi abah kayaknya takut sama yang caci maki itu. Takut di mana? Enggak takut, ya kan abah tidak. Abah ngomong tidak, bener kan? Ya bener, tapi abah kenapa sih diam gitu. Akhirnya kata abahnya, sudah ya kamu sana. Anaknya negor, yang ngomong apa? Yang ngomong keledai. Bang, orang ngeliat, apa lo keledai? Anaknya langsung lawan, keledai, lo yang keledai. Anak keledai, ente yang keledai. Ribut. Akhirnya ada orang dari jauh, keledai, ribut aja. Yang dua mah keledai, lo yang keledai. Kalau tiga keledai, ribut tuh. Ribut. Akhirnya ada lagi orang datang. Bani Adam, kalian ini nggak malu emang? Berantem bertiga kayak keledai. Ngomongnya salah. Yang tiga kayak keledai, ente yang keledai. 4 tuh jadi keledai. Akhirnya sudah 4 jadi keledai, memanas, akhirnya sampai ribut, bak akhirnya. Nah, ditarik anaknya sama Luqman al-Hakim. Terus ditarik. Akhirnya kata Luqman al-Hakim apa? Ala tara anna kalimatu la khairun min hadzal bala. Artinya ngomong aja tidak. Itu kan lebih baik daripada terjadi berantem seperti ini. Gitu. Itu hakim, hikmah. Ucapannya itu dahsyat. Makanya bapak-bapak, orang kalau mau sukses dalam kerja, dalam bisnis, dalam apapun, jangan pokoknya melawan orang yang mencaci maki dan menghina. Sekali Anda melawan, 1 tahun Anda terhenti kesuksesannya. Jadi harusnya sukses 2 tahun, gara-gara ngelawan dulu, jadi 3 tahun baru sukses. Harusnya 3 tahun sukses, ngelawan dulu, jadi 4 tahun. Nah ini kesian nih kalau yang suksesnya 30 tahun lagi ngelawan dulu. Aduh kacau. Kelamaan. Makanya jangan. Ada yang menghina, caci maki, ada apa? Selama dia tidak menggigit, Imam Zamakhsyari mengatakan, idil kalbu la yu'dhika illa nibahuhu fada'hu ila yaumil qiyamati yanbahu. Andaikan anjing hanya menggonggong saja, tidak pernah menggigit kita, maka tinggalkanlah, biarkan anjing itu menggonggong sampai hari kiamat. Orang mencaci maki kita, usah dilawan, tinggalin, ngigit baru. Alhamdulillah. Ini kan ngegonggong, auk gitu doang. Udah auk kita bilang terik. Alhamdulillah, mau di jalan. Makanya saya selalu menyampaikan dalam hal ini pepatah orang Hadramut. Orang Hadramut selalu mengatakan apa? Winjak min hurrih syudduh wastarih. Dari mana angin tiba, maka kamu jangan mempedulikan anginnya. Cukup tutup jendela dan istirahat. Jadi kalau badai fitnah, menghina, caci maki, datang nih ke telinga kita, tutup telinga, tutup jendela. Udah beres gitu, fokus apa yang sedang kita cita-citakan, apa yang sedang kita kejar. Catatannya 1, mereka fitnah kita. Kenapa?
bahasa saya mereka fitnah kita, berarti dari bahasa itu fitnah adalah keburukan yang sama sekali tidak kita lakukan. Tapi kalau mereka menyebarkan keburukan memang kita lakukan, wah itu mesti taubat. Tapi klarifikasi juga sama mereka. Tapi kalau sebatas fitnah biarkan. Khallu biarkan. Kita jalan dengan cita-cita kita. Makanya para jamaah, kalau Anda melihat orang sukses bisnisnya dan lain-lainnya, mereka adalah orang-orang yang tebal telinganya. Jalan sudah, nggak usah dipikir-pikir, jalan. Kenapa? Karena kita punya cita-cita dan kita punya patokan yaitu agama. Baik dan buruknya kita mengikuti apa yang dikatakan baik dan buruk oleh Allah dan Rasul-Nya. Manusia hanya pandai menilai, karena semua penilaian manusia tidak akan pernah ada yang benar sampai kita mati. Enggak akan. Bapak-bapak, Luqman Al-Hakim bawa anaknya. Kata Luqman Al-Hakim, duhai anakku, kamu jangan terlalu mempedulikan ucapan manusia. Kenapa? Karena manusia tidak akan berhenti menyalahkanmu. Anaknya nggak ngerti bagaimana, bah, kok bisa begitu? Bisa. Nggak percaya, lu pengen bukti ayah, ayo. Ayahnya jalan sama putranya. Ketika sampai di tengah perjalanan, beliau membawa seekor keledai. Dibawa. Akhirnya keledai itu dituntun. Kata manusia, Luqman, kamu ini orang tidak punya akal. Itu keledai satu sayang, tunggangi anakmu kayak kamu ke bapaknya, sayang itu. Kata Luqman, anakku salah enggak? Salah. Sekarang kamu naik, ayo kita jalan lagi. Jalan, bapaknya nuntun anaknya. Ketemu manusia banyak, Luqman, apa enggak? Inti ngedidik anak gak becus. Kenapa nggak becus? Masa anak naik keledai bapaknya nuntun? Gimana sih itu ngedidik? Gak punya bakti itu anak sama orang tua. Anakku salah kan? Ya. Sudah kamu yang dibawa sekarang. Bapak yang naik. Naik bapaknya. Luqman ya, anaknya yang nuntut. Ketemu sekelompok orang, Luqman. Hatimu ini keras. Keras. Maksudnya, mana belas kasihanmu? Kamu ini sudah tua. Masa kamu dikeledai? Anakmu masih kecil nuntun. Kamu ini gimana sih sama anak? Gak punya kasih sayang. Nah, salah nggak? Salah. Kata Luqman, anakku. Nggak ada yang naik, salah nggak? Salah kata orang. Naik bapak salah nggak? Salah kata orang. Kamu yang naik salah nggak? Salah kata orang. Ayo naik dua-dua dah. Kamu saya bonceng itu dah. Dibonceng naik. Ketemu sekelompok orang. Luqman, hatimu ini betul-betul nggak ada belas kasihan. Loh, belas kasihan apa? Kalau dari kecil kamu tunggangi berdua. Salah nggak? Salah nggak? Salah. Coba bapak-bapak kerja yang rajin, emangnya nggak diomongin? Itu orang kerja aja, kapan ibadahnya? Salah. Coba sekarang kerja ibadah dibandingin, diomongin. Kapan kayaknya kerja begitu? Baru aja maghrib udah langsung sholat, padahal kan maghrib masih panjang. Baru ada zuhur langsung sholat. Padahal kan jam 1 juga bisa sholat, itu kerjaan dulu padahal tuh. Itu pada disalahin. Adalah kerja keras disalahin, kerja dibarengi ibadah salah. Nganggur, jangan kerja cuma. Siapa tahu nggak disalahin. Apa? Rampung baceli. Nganggur aja orang tuh salah. Maka manusia itu kalau mengandalkan penilaian manusia ini membenarkan, tapi ada manusia yang menyalahkan. Jadi makanya jangan pernah pusing, benar dan salah kembalikan kepada Allah. Allah yang menilainya. Ketika Anda ada dalam benar, maka laksanakanlah. Ketika benar itu benar menurut Allah, walaupun salah menurut semua manusia, walaupun tidak mungkin seperti itu. Artinya benar dari Allah masih ada dan banyak yang membenarkan. Walaupun ada yang menyalahkan. Wallahu a'lam bishawab.